Hello gengs, untuk kali ini Mimin mau ngebahas highlight dari pertempuran antara aliansi Luo Family melawan aliansi Gerbang Kekaisaran. Untuk lebih lengkapnya, let's begin. Ya, pertempuran ini dimulai dari chapter 441 novel. Peristiwa ini terjadi setelah pengkhianatan pangeran kedua terungkap. Nah, kedua belah pihak sudah standby di posisi masing-masing, yaitu aliansi Zovan yang meliputi Huayu Building, Jianho House dan juga Pavilion Qianglong, dengan aliansi Gerbang Kekaisaran yang meliputi Happy Forest, Medicine, King Pill Hall dan Lembah Yaoming. Keduanya sudah bersiap-siap kurang dari 10 hari, tapi belum ada pergerakan sama sekali. Walau kedua belah pihak sudah tidak sabar untuk saling menyerang, tapi Leng Wucheng dan juga Zovan masih menunggu momen. Hingga akhirnya saat aliansi Gerbang Kekaisaran bergerak dengan cepat, Zovan pun meminta aliansinya untuk bergerak juga. Huangpu Tianyuan sangat bersemangat karena ia berencana membalaskan dendam anak-anaknya yang dibunuh oleh Zovan. Ratusan prajurit dan juga murid dari kedua belah pihak pun saling berbentrokan satu sama lain. Tapi saat ranah Tianshuan dan visi dewa menyerang, puluhan korban pun mulai berjatuhan karena memang lawannya hanya berada di ranah penempaan tulang. Dan karena merasa tak sebanding, mereka pun mulai mencari lawan yang sepadan. Hingga akhirnya Li Jingtian pun bertemu dengan Huangpu Fenglei. Walaupun dulu sempat dikalahkan, tapi kali ini Li Jingtian lebih percaya diri. Pertarungan antara puncak ranah visi dewa pun dimulai. Serangan demi serangan menghancurkan segala yang berada di sekitarnya. Bahkan saking kuatnya, para master ranah Tianshuan tahap puncak tidak bisa menahan aura dari mereka berdua. Tapi hal tersebut tidak berlaku bagi Zovan dan juga Huangpu Tianyuan. Mereka berdua masih menyaksikan pertarungan tersebut. Di lain sisi, akhirnya Huangpu Tianyuan sadar kenapa Li Jingtian lebih memilih Luo Family, karena ia baru saja melihat banyak teknik baru yang digunakan oleh Li Jingtian. Sebagai maniak bela diri, tentu saja Li Jingtian lebih memilih keluarga Luo ketimbang Gerbang Kekaisaran. Itu semua tentu saja karena keluarga Luo memiliki banyak teknik bela diri yang kuat. Pertarungan antara keduanya pun semakin memanas. Huangpu Fenglei menggunakan tubuh Imperial Tiran tahap puncak untuk menahan serangan dari Li Jingtian. Hingga pada akhirnya ia pun mengeluarkan serangan terbaiknya yang bahkan mengguncang medan pertempuran. Tapi sayang, Huangpu Fenglei masih bisa bertahan dari serangan tersebut. Wajah Li Jingtian terlihat sedikit memucat. Di saat Huangpu Fenglei ingin meninggalkan Li Jingtian kembali memanas dan mengeluarkan jurus lainnya. Melihat hal tersebut membuat Huangpu Tianyuan bergerak untuk membantu Fenglei. Tapi tentu saja Zovan menghentikan gerakannya karena ia tidak ingin pertarungan tersebut diganggu. Karena tidak bisa bergerak dan dihadang oleh Zovan, Tianyuan pun menyuruh beberapa master tahap Tianshuan ke atas untuk membantu Huangpu Fenglei karena dirinya tidak bisa lari dari Zovan. Lalu beberapa master tahap visi dewa pun dihentikan oleh Qiu Yanhai, 4 kurcaci dan beberapa penatua dari Jianho House dan juga Pavilion Qianglong. Dan di sisi lainnya, beberapa master yang dipimpin oleh You Wanshan dihadang oleh Chu Bijun dan beberapa master lainnya. Zovan memerintahkan mereka semua untuk menghadang siapa saja yang ingin membantu Huangpu Fenglei. Di sisi lain, Li Jingtian pun mengeluarkan seluruh kekuatannya dan menyerang Huangpu Fenglei. Walaupun tubuhnya kuat,
Tapi pada akhirnya setengah tubuhnya hancur oleh serangan tersebut dan bahkan ia sudah tidak bisa pulih kembali. Dalam keheningan, Li Jingtian pun sedikit menceritakan kisahnya yang selalu dianggap remeh oleh Feng Lei dan akhirnya ia pun berkata, "Setelah sekian lama, akhirnya aku bisa mengalahkanmu." Hahaha. Tak lama setelahnya, Feng Lei pun menutup matanya dan tumbang. Di sisi lain, Zhou Fan pun berkata kepada Tian Yuan, "Sepertinya pertarungan antara dua raja telah berakhir. Walaupun mengecewakan, tapi kali ini akulah yang menang." Zhou Fan pun mulai memanas-manasi Huang Pu Tian Yuan hingga akhirnya ia pun menghilang dan muncul tepat di hadapan Tian Yuan. Serangan langsung pun diluncurkan dan Tian Yuan pun terpental jauh berkat serangan telak tersebut. Tapi tentu saja berkat tubuh King Kong miliknya, ia tidak terluka sama sekali. Sambil tertawa, ia pun merubah 4 Soul Dragon miliknya menjadi sebuah cakar naga dan beberapa Soul Dragon lainnya menjadi zirah dan juga ekor. Lalu Tian Yuan pun berkata, "Hahaha, Zhou Fan, hari ini adalah hari kematianmu. Kau tidak akan bisa mengalahkanku hanya dengan 1 Soul Naga." Tentu saja yang Zhou Fan dapat dari anaknya Huang Pu Tian Yuan. Gemuruh pertarungan masih terdengar dari berbagai arah. Aliansi Zhou Fan masih bisa bertahan dari semua serangan. Lalu kembali ke Zhou Fan. Melihat perubahan Tian Yuan, Zhou Fan pun mulai serius. Ia pun mengubah satu lengan kanannya menjadi tangan unicorn dan lengan kirinya seperti cakar naga milik Tian Yuan. Pertarungan pun dimulai. Walaupun awalnya Zhou Fan bisa menahan serangan Huang Pu Tian Yuan, tapi tetap saja pada akhirnya ia terdesak karena lawannya berada di puncak ranah visi dewa, sedangkan dirinya hanyalah berada di tahap Tianshuan. Keluarga Luo yang menyaksikan keadaan tersebut mulai cemas, tapi Zhou Fan tetap bertarung dengan serius dan sesekali ia bahkan menggunakan mata dewa Kongming untuk menghindari serangan dari Huang Pu Tian Yuan. Intinya angin pertarungan selalu berpihak pada Huang Pu Tian Yuan. Bahkan dengan bantuan tangan tanduk unicorn, kaki kilin dan juga mata dewa Kongmin masih belum bisa mengalahkan Huang Pu Tian Yuan. Dari kejauhan, Fang Kubai, Ghost King dan juga Sima Hui yang melihat pertarungan tersebut bahkan sampai terkaget-kaget karena mereka menyaksikan dua pertarungan antara monster dan siapapun yang menang pasti akan sulit untuk menghadapinya, terutama Huang Pu Tian Yuan yang memiliki tubuh King Kong plus 8 Dragon Soul yang tak terkalahkan. Tentunya dengan terpojoknya Zhou Fan membuat aliansi mereka cemas. Jika Zhou Fan mati, maka siapa lagi yang bisa menghadapi monster seperti Huang Pu Tian Yuan? Sedangkan para tetua dari aliansi gerbang kekaisaran mulai terlihat senang melihat Zhou Fan sampai terpojok. Dan tak lama kemudian, Qiu Yanhai pun memimpin aliansi Luo Family untuk menyerang lawan. Dan dari pihak gerbang kekaisaran, Yang Bagong pun mulai mengeluarkan Rainbow Cold Pulp. Beberapa orang yang terkena langsung tumbang. Lalu Yang Song mulai membalas racun tersebut dengan racun miliknya yang lebih hebat berkat teknik yang diajarkan oleh Zhou Fan. Awalnya Yan Bagong kaget dengan siapakah ia berhadapan karena ia juga menggunakan Rainbow Cold Pan. Hingga akhirnya ia tahu yang menjadi lawannya adalah Yan Song yang ia ketahui telah mati. Pertarungan keduanya pun berlangsung sangat sengit hingga akhirnya Yang Bagong pun kalah karena racun yang dimiliki Yan Song lebih kuat dari racun miliknya. Begitu juga antibodi kedua belah pihak. Pertarungan pun terus berlanjut
hingga akhirnya kedua belah pihak memilih untuk mundur terlebih dahulu. Tapi beda halnya dengan Zhao Fan dan juga Huangpu Tianyuan. Mereka berdua masih bertarung, tapi Zhao Fan terus melarikan diri menggunakan mata Dewa Kongming. Tentu saja karena ia terdesak dan tidak mampu melawan Huangpu Tianyuan. Akhirnya ia pun menggunakan rencana kedua, yaitu membawa Huangpu Tianyuan ke arah anak angkatnya, yaitu Gu Santong. Dan setelahnya, seperti yang pernah Mimin bahas di Wikipedia Magic Emperor bab Huangpu Tianyuan, pada akhirnya Huangpu Tianyuan pun kalah karena 8 Dragon Soul miliknya diserap oleh Zhao Fan. Nah, setelah mengalahkan Huangpu Tianyuan, Zhao Fan dan Gu Santong pun kembali ke markas aliansi. Saat kedatangannya, semua orang terkejut karena Zhao Fan bersama dengan Gu Santong. Dan yang lebih membuat semua orang terkejut adalah fakta jika Gu Santong ternyata sudah menjadi anak angkat Zhao Fan. Mereka semua berpikir keras, bagaimana monster seperti Gu Santong bisa tunduk di hadapan Zhao Fan. Dan setelah memberikan sedikit penjelasan serta kabar kematian dari Huangpu Tianyuan, Zhao Fan dan Gu Santong pun mulai terbang ke arah markas musuh. Mereka berdua pun menghancurkan penghalang yang ada di sana. Para aliansi gerbang kekaisaran pun mulai khawatir hingga akhirnya Leng Wuchang pun menyarankan mereka untuk menyerah. Saat penghalang hancur, semua master dari aliansi Luo Family mulai menyerang dan membabi buta membantai semua musuhnya, terutama Huayu Building dan juga Pavilion Qianlong yang sepertinya memiliki dendam terpendam. Hingga akhirnya saat Leng Wucheng mengatakan jika mereka menyerah, Zhao Fan pun meminta semua orang untuk berhenti. Lalu Zhao Fan juga meminta untuk semua kultivator musuh agar menyegel kultivasinya. Dan setelah semua orang menyegel kultivasinya, Zhao Fan pun kembali memberi perintah, yaitu bunuh. Semua orang terlihat kaget, terutama mereka yang baru saja menyerah. Mereka tak pernah berpikir jika Zhao Fan akan membunuh mereka semua bahkan setelah mereka menyerah. Terutama Yao Wanshan. Setelah perintah tersebut keluar, darah pun mulai membanjiri daratan. Tapi ada satu orang yang dibiarkan selamat, yaitu Leng Wucheng. Untuk bisa mengalahkan aliansi kekaisaran, Zhao Fan pun menawarkan Leng Wucheng untuk bergabung. Tentu saja, jika Leng Wucheng bergabung, ia harus memakan Bloody Worm atau ulat sutra milik Zhao Fan. Dan tentu saja, Leng Wucheng pun memilih untuk hidup. Dan ya, itulah akhir daripada aliansi gerbang kekaisaran yang akhirnya menghilang dari kekaisaran Tianyu. Oke, itu saja dulu untuk video kali ini. Jika ada kesalahan atau kekurangan, bisa kalian tambahkan. Ketemu lagi di video selanjutnya. Bye bye.